Matahari pagi sudah mulai muncul. Keperaduan, semilir bayu membuat daun-daun bambu bergesekan, menimbulkan sebuah melodi yang dapat dinikmati siapapun. Suara kokok ayam jantan bersautan dengan bunyi kodok bangkong di beberapa tempat yang airnya menggenang, sebab pukul 4 dini hari tadi hujan datang melanda permukiman desa ini. Seperti pagi-pagi biasanya, hampir seluruh warga kampung yang mayoritasnya adalah seorang pekerja tani dan beternak sudah sibuk menyiapkan peralatan untuk mengais rezeki mereka. Orang-orang yang beberapa waktu lalu dibentuk untuk membersihkan sudut desa karena hujan badai yang hampir setiap hari terjadi itu pun sudah bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya. Mak, Uli pamit, ya. Mamak jaga diri baik-baik. Kalau abang gak mau bantu Mamak masak, lemparkan saja tutup panci itu ke kepalanya, Uli berkata di tengah keharuan yang melanda keluarga mereka. Sungguh ini benar-benar sebuah pelepasan yang sesungguhnya. Meski Mamak dan Bapak sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari jika suatu saat hari ini terjadi, tapi tetap saja mereka berdua merasa belum rela melepaskan putrinya. Seluruh anggota keluarga yang terdiri dari 5 orang itu sudah berdiri di depan teras rumah. Di depan rumah sudah ada sebuah mobil berwarna putih bersih dari brand Alphard terparkir dan terpampang nyata di depan sana. Tanpa Uli tahu itu adalah mobil suaminya. Tentu saja beberapa hari lalu Arya sudah menelepon sopirnya untuk menjemputnya ke sini. Ada 2 orang supir yang harus Arya kerjakan untuk kepulangannya ini. Sebab dari desa ke kota memakan waktu hampir 12 jam perjalanan. Dan pastinya tidak mampu kalau hanya memakai 1 supir saja. Jalur pesawat tidak ada, hanya ada jalur darat yang bisa dilalui dengan mengendarai mobil atau motor juga bisa kalau tahan. Kalau ngomong itu yang bagus dikit kenapa sih, kata Luhut menyentil kening adiknya. Kan? Memang benar kalau abang selalu saja tidak mau membantu Mamak di dapur, Wi berkata seolah dia adalah anak paling sempurna yang dimiliki orang tuanya. Cek, baru juga kemarin menginjakkan kaki di dapur gayanya sudah seperti seorang anak yang berbakti saja. Itu pun kalau bukan karena Arya kamu pasti tidak akan belajar memasak. Luhut berkata apa adanya karena memang itulah yang terjadi sebenarnya. Astaga, sudah, kalian ini selalu saja ribut. Mamak memijat ujung hidungnya. Umurnya yang semakin menua membuat wanita itu sudah tidak terlalu senang lagi kalau mendengar perdebatan anaknya. Akhirnya, Arya membuka suara, mengatakan 1, 2 patah kata pada Mamak. Mak, terima kasih karena sudah menerima Arya sebagai menantu di rumah ini. Terlepas itu berawal dari kesalahan atau tidak, tapi Arya benar-benar bersyukur karena Tuhan memberikan Arya keluarga baru seperti kalian ini. Arya mengelus pipi keriput ibu mertuanya itu sebelum akhirnya ia melabuhkan kecupan di pipi kanan, kiri, dan juga kening. Sosok ibu yang telah meninggal beberapa tahun silam seolah dia temukan pada diri Mamak. Tak perlu mengucapkan terima kasih pada kami. Seharusnya kamilah yang mengatakan itu padamu. Sebab kamu adalah seorang malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyelesaikan masalah kami. Terima kasih karena sudi menjadi menantuku. Terima kasih karena mau menerima putriku menjadi pendamping hidupmu. Mamak memeluk tubuh kekar menantunya itu, membuat Arya sedikit membungkukkan diri. Usapan lembut yang berasal dari tangan Mamak di punggung Arya membuat pria itu meneteskan air mata. Pak, Arya tidak tahu mau mengatakan apa pada Bapak. Arya juga tidak ingin mengucapkan janji atau bersumpah untuk menjaga Uli dengan baik. Sebab Arya tahu, tidak akan ada pria yang lebih baik dalam hal menjaga putrinya kecuali seorang ayah. Maka,
Hari ini izinkan Arya memohon untuk menjaga Uli dan melindunginya. Sebisa mungkin Arya akan berusaha untuk tidak menyakiti lahir maupun batinnya. Sebisa mungkin Arya akan menjadi suami yang selalu ada untuk Uli. Terima kasih untuk segala kemurahan hati Bapak pada Arya selama ini. Jangan terlalu mempercayakan putri Bapak pada Arya sebab Arya hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan. Arya mengecup tangan Bapak, menampilkan senyum semanis yang ia bisa meski haru itu menyelimuti hatinya. Bapak menitikkan air mata saat mendengar untayan demi untayan kata yang diucapkan menantunya. Bukan karena ia terharu tapi, ada sebuah perasaan ragu yang dirasakan oleh ayah dua orang anak itu. Meski Luhut sudah mengatakan segala hal tentang Arya tapi, karena belum mengenal dengan jelas membuat ragu itu makin bersarang di hatinya. Perkataan Arya barusan mampu sedikit menguatkannya. Ragu yang tadinya lebih besar dibandingkan sebuah rasa kepercayaan kini berubah menjadi seri. Apa yang dirasakan oleh Bapak saat ini tentu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Mama. Wanita tua itu dengan senang hati memberikan putrinya pada pria kota yang menurutnya bertanggung jawab. Sungguh sebuah perbedaan pendapat yang sangat tidak sinkron padahal mereka adalah orang tua kandung dari Uli. Mamak dan Luhut menaruh percaya dan keyakinan hampir 100% pada Arya. Sebenarnya, Bapak juga percaya hanya saja ragu masih menyelimuti hatinya. Dan itu tidak bisa ia singkirkan begitu saja. Melepaskan putri kesayangannya pada orang yang baru dikenal bukanlah sebuah hal yang mudah untuk Bapak. Meskipun Arya dan Uli sudah menikah, Bapak memegang pundak Arya dengan kedua tangannya, menepuk pelan, kemudian tangannya menetap di sana. Bapak berkata, "Aku hanya bisa mengatakan satu hal. Tolong jaga putriku baik-baik. Jangan lupa kembalikan dia padaku jika kamu sudah tidak memiliki rasa apapun terhadapnya lagi. Atau jika kamu tidak bisa mencintainya. Tapi, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku hanya bisa berdoa semoga putriku adalah satu-satunya ratu yang bertahta di istana dan hatimu," kata Bapak. Perkataan Bapak jelas mengisyaratkan bahwa lelaki tua yang adalah ayah dari Uliana Azahra, istri Arya Wiraguna itu, menyimpan keraguan. Arya sungguh yakin akan hal itu sebab, dulu Luhut juga pernah bercerita tentang keraguan Bapak terhadap Arya. Arya tersenyum. Menurutnya hal ini wajar. Tidak ada satupun orang tua di muka bumi ini yang rela buah hatinya terluka. Seorang ayah juga pasti mempunyai feeling yang sama seperti seorang ibu. Arya tahu Bapak menyimpan keraguan itu sejak awal mereka menikah secara sah tapi, Mamak dan Luhut berhasil meyakinkan. Hanya saja hal ini ragu itu datang lagi. Kalau kemarin-kemarin dia bisa mengawasi Uli maka, hari ini tidak lagi. Uli akan pergi meninggalkan keluarganya di kampung dan ikut bersama sang suami ke kota. Pasti, Pak, semoga apa yang saya lakukan tidak mengecewakan Bapak. Hanya itu yang mampu Arya katakan. Untuk apa berkata panjang lebar, meyakinkan Bapak, bukankah manusia hanya perlu bukti? Diyakinkan 1000 kali pun kalau tidak dibuktikan untuk apa. Itulah yang membuat Arya memilih diam. Menurut pria kota itu dia tidak perlu banyak bicara, dia hanya perlu membuktikan pada Bapak bahwa dia bisa dan semoga saja tidak membuat ayah mertuanya itu kecewa. Bapak Uli tersenyum, menepuk bahu Arya sekali lagi sebelum dia benar-benar melepaskan putrinya pada pria asing di hadapannya ini.